Halo bocil-bocilku yang ku sayang. Udah jemur tadi ya? Nah, si Tetem kembali ke sana lah. Ini terangnya. Berarti masih belum belum sembuh benar ya, masih ada stres, jadi dia sembunyi masih di dalam selokan punya tetangga yang di depan rumahnya. Gak apa-apa, yang penting dia tenang dulu. Nanti kita ambil, kita kasih telur untuk dia. Nanti kita kembalikan karena hari mulai panas, otomatis dia masuk ke dalam selokan untuk mencari tempat yang dingin dan tenang. Nah, kalau ini karena nggak bisa jalan, kalau bisa jalan mungkin mereka juga seperti itu sama. Nah, ini kasih telur ya, harapan telur ayam kampung. Ini baru balik tadi karena yang stok yang kemarin itu habis, beli lagi ya. Ini beli 20 biji nih. Ini mejanya Ya, berantakan ya. Ya, tidak apa-apa. Karena malam kita juga jaga kan. Makhluk meja ini sambil hobi bunga juga. Jadi ada pupuk-pupuk juga di sini. Bunga. Nah, itu bunga-bunga juga ada hobi. Jadi ada hobi. Jadi dua hobi ini berbenturan kadang-kadang. Bunga bisa digigit-gigit tapi kita bikin rak-rak supaya jangan sampai pukul mereka gara-gara bunga. Nah, kita telur kasih ya. Nah, ini peralatan piring-piring mereka ini. Ini dapur ini. Ini dapur mereka jadinya. Kita suruh aja di dapur. Mamanya juga dikasih telur. Anak-anaknya dulu ya. Mamanya nanti ya. Mamanya mengalah ya. Kita lihat dulu. Ini mau nggak makan telur? Kemarin nggak mau. Harus di apa namanya? Harus pakai apa? Dibantu pakai speed ya, Rena. Kemarin itu mama yang ini ya, Tatang nggak bisa makan telur ya sendiri, nggak bisa makan sendiri. Telur ini harus kita taruh di speed semacam ini. Kita taruh speed semacam ini, baru dia mau makannya. Nah, hari ini kayaknya dia mau lah. Ya. Ah, Selera makannya mulai muncul. Mulai muncul. Mulai si Tutung ini, bukan Tatang. Ini Tutung ini. Wah, salah lihat. Salah lihat Gempu ya. Mau enggak, Tung? Kemarin mau dia. Ya, si Tatang yang sana yang enggak. Yang sana yang belum ada selera. Nah, mau. Panjang umur. Tahap dia makannya, lihat. Tapi nasi jangan dulu dikasih terlalu banyak. Bisa dikit-dikit aja. Nasi campur ikan atau campur daging, tapi jangan terlalu banyak. Biar cacingnya fokus ke telur aja dulu. Sabar mak, emaknya nggak sabar, lihat emaknya nggak sabar. Sabar mak, mau giliran dong. Emaknya ini nggak sabar. Ini juga. Anak dulu disehatkan. Anaknya kan besar-besar badannya, gendut-gendut dah. Tuh lihat lipet gitu. Anak dulu. Habis itu angkat Tatang. Sini mama. Tatang ke kamera. Kita coba Tatang nih nggak mau. Kemarin tuh nggak mau. Sama sekali nggak mau. Harus dipaksa dulu ke mulutnya pakai speed. Coba lihat, kita lihat. Mau nggak? Nah, berarti masih ada ini cacingnya ini. Masih ada kalau belum selera makannya belum. Nah, belum. Nanti kita. Karena dia belum, nggak usah dulu dia. Kita pakai speed. Ini Eki. Mama ini sabar. Eki. Memang Eki lahap makanya kurang aja satu nih. Eki. Ini belum. Ada mama. Aduk. Gitu. Pecahkan. Pecah. Pecah. Nah, yang itu yang nggak mau makan sini Ren. Nah, yang
Tatang yang nggak mau makan, kita paksa aja ya, paksa dia, Biar dia nggak kelaparan. ya, Biar nggak kosong ya. biar bisa masuk ke dalam perutnya telurnya, karena dia nggak bisa makan sendiri. Ini telur ayam baru dibeli 2.500 gitu ya di pasar, telur ayam kampung. Nah, kita kasih ini. Kita aduk-aduk, telur aja, nggak ada campuran lain, tidak ada obat-obatan. Nah, karena dia tidak aktif. Nah, kalau aktif kita kasih ini untuk Diperlihatkan. ya maaf ya mereknya, kita kasih STM. Kalau yang untuk aktif itu saya kasih 1 STM, tapi untuk 1 hari aja, untuk malam, supaya dia tenang. Jadi menenangkan dia, terpaksa lah saya resep sendiri lah pakai STM. Karena yang untuk aktif, kalau yang mereka ini kan kurang aktif, orangnya memang kalem yang ini. Jadi semasa yang 4 orang yang anjing saya itu masih hidup, si Gili, si Embul, si Moti, dan si Pehe itu termasuk anjing yang hiperaktif. Gili terutama anjing yang dominan. Jadi mereka ini sering dibully nih oleh mereka 4 itu. Sering ditendang, digigit, dan apalah gitu kan, namanya juga binatang. Jadi sering jadi korban bulian ini. Jadi justru orang yang mereka yang sering jadi korban bulian ini kok bisa survive, karena mereka cenderung tenang, diam. Jadi terbiasalah mereka dengan rasa sakit itu, sehingga mereka ketika menghadapi serangan sepertinya mereka adem-adem aja karena sudah terbiasa ya, terbiasa dibanting oleh yang aktif-aktifnya. Jadi kayaknya virus parvo itu cenderung menyerang anjing kalau yang punya aktivitas yang tinggi ya, yang aktif lah. Karena ketika anjing itu aktif, cacing parvo itu yang ada di perut itu sepertinya jengkel, marah karena terganggu, makanya dia menggigit-gigit. Jadi untuk menenangkan mereka supaya tidak aktif, menenangkan mereka supaya tidak aktif, ini rendet saya campurkan ini untuk si tetem, karena yang aktif itu cuma bertahan 1, sempat saya tolong si tetem. Saya kasih CTM, nanti untuk tetem sedikit saya campurkan dengan 1 telur, yaitu dikasih lewat speed karena dia nggak mau makan sendiri. Jelas ya itu Ren, kita lihat kan. Nah ini juga masih belum tapi nggak usah dikasih karena dia tidak aktif, nggak usah dikasih CTM. Jadi kasihnya aja, sabar mak, kamu ini maknya nggak sabar. Nah ini si tem di sana, ini si tatang kok tidur mulu, tuh lihat kurus sekali, masih ada cacing. Kalau kita menciumnya atau apanya itu saya sih nggak ragu-ragu, karena saya sayang binatang, saya endus juga. Tapi saya sendiri tiap hari pagi siang sore makan telur, karena siapa tahu kan kita kena kontak dengan mereka, kita virus itu masuk ke dalam tubuh. Jadi saya juga mengurangi makan, saya lebih diet ke telur aja, makan telur juga saya ini, telur mentah. Iren juga saya suruh minum telur mentah. Nah pasti seperti itu, kita paksa, apa boleh buat, Karena dia tidak mau makan mandiri. cuma jangan pelan-pelan ngasihnya. Belum, masih ada ini masih ada tubuhnya aja getar. Nah, jadi pelan-pelan. Ini kemarin yang dehidrasi berat ya, tanah sampai berendam-rendam di air. Iya. Kita angkat kembali lagi, ya udah pasrah aja, kita suruh aja dia. Ternyata benar, memang dia mengatur suhu tubuhnya, suka di air supaya tidak merasa panas, tidak dehidrasi. Orang kata kan sering, janganlah dimandiin, janganlah direndamin, padahal ternyata
karena saya kebetulan aja, karena saya sudah putus asa kemarin itu karena melihat semua berguguran, jadi saya biarkan aja ya, nikmatilah hari terakhirmu di dalam baskom. Ternyata keluar ya. Dari baskom sore-sore rupanya sudah merasa tidak nyaman terlalu lama, dia keluar sendiri. Dan saya balut dengan tisu kering, saya biarkan dia di kursi, kira saya dia itu adalah hari terakhirnya. Nggak taunya malam masih hidup, subuh masih hidup, pagi malah dongak kepalanya ya Ren ya. Pas kita buka pintu, oh berarti dia survive. Oke. Lagi saya satu biji itu kita kasih pelan-pelan, satu biji telur itu. Selama dikasih telur dia nggak pernah muntah. Nggak pernah muntah kayaknya. Syukurlah itu. Mungkin ada muntah juga. Nah, jangan paksa kalau dia seperti ini kan, jangan paksa dulu. Nanti pelan-pelan lain kali. Saya suruh mereka kasih lagi, ini khusus dia ini. Nah, sekarang tetem. Jadi kita ke parit. Tetem. Jadi nggak mesti sedikit juga kalau untuk yang belum mau makan, yang penting ada telurnya lah masuk. Nah, yuk kita ambil tetem ke parit. Ambil tetem dia dari parit. Ini Iren, halo Iren. Halo Iren. Gimana dia? Gimana dia? Ada nggak dia? Oh, di sana. Lihat dulu. Gimana dia lah? Ada nggak Ren? Wih, permisi lah, tetangga. Mencari anjing kami sambil mendokumentasinya. Sehat dia. Nah, ini tetangga yang punya rumah ini. Tempat anjing saya menenangkan diri dari stres. Adalah dia. Nah, jadi rupanya di bawah ini dia tenang, tidak stres, diam. Iya, sejuk. Kita melarang-larang dia. Padahal sebenarnya bagus dia di dalam tuh tenang, nggak stres dia. Kita kurung-kurung dia. Pak Irwan. Padahal disuruh dia merasa tenang di dalam, cuma kita kontrol kayak gitu kan. Kita kasih dia telur, hantam terus pakai antibiotik, aduh ya itu. Jadi saya kembali ke pengobatan cara orang tua dulu kan. Telur aja dikasih, masukkan lagi dia ke sini, nanti dia tenang kan, tidur dia. Nanti telur itu dimakan oleh virus itu, jadi fokus ke telurnya, bukan menghantam ke ususnya. Ternyata setelah saya pikirkan sendiri, saya renungkan sendiri, saya hantam terus dengan antibiotik, bukan keluar, malah mengganas virus itu di dalam tubuhnya. Memang mereka bertahan selama 7 hari sampai 10 hari bahkan si embul itu, tapi akhirnya dia soak ketika diserangnya lagi. Tenaga energinya sudah keluar kan, karena dia stres. Tadi bondar mandi saya kurung di rumah, kemana mandi dalam rumah. Akhirnya stres aja. Nah, kakak ini mau pup ini lah, sepertinya. Nah, ini dia keluar dah. Ini dia. Dia dapat sudah tadi Rennya. Iya. Sini. Sini, Mak. Yakin, Bang. Dia masih sedikit stres. Nah, itu budeknya. Ini orangnya, nah, yang selamatnya, yang aktifnya. Ini tuh kaget. Kenapa kamu lihat? Biar alami ya. Udah. Yuk. Ulangi. Ini kenapa kamu angkatnya? Orang biar alami.
Udah. Hmm. Ini nah, kesini nah, lihat nah. Ini si tetem yang kita ambil dari got. Tuh Terima telur. kasih dia, karena dia kalau sudah siang dia merasa panas. Ini jam 8 aja dia sudah merasa panas. Jadi dia kembali ke gotnya. Jadi kita pakai ini gabung dengan siang si apa nih? Ambil gelasnya sama dulu. Sini mama, lihat ya. Nah ini gelasnya, ini gelas tempat air kelapa saya beli, jadi bisa tempat anu juga telur lipat telur juga. Karena dia sudah tenang, nggak usah dikasih STM lagi. Takutnya kalau kebanyakan minum obat STM dia malah bisa mengalami kelumpuhan atau lemah jantung malah. Jadi cukup telur aja karena dia sudah tenang, nggak usah STM. Kemarin saya campuri STM. Ini. Udah ada tempatnya. Udah. Mana saya kasih CTM dia karena dia masih melawan aktif kayaknya. Dia masih aktif, masih jalan-jalan, kita gelisah lah, saya kasih CTM lah. Tapi karena dia sudah tenang, tidak usah kita kasih CTM sudah. Nggak baik juga efeknya kalau sering dikasih ini, takut nanti dia mengalami kelumpuhan, malah bisa lemah jantung nanti. Nah, itu aja ini. Kita makan telur ya. Habis makan telur baru kembali ke kolong. Tem sayang tem sayang tem sayang tem. Ya, sayang. Saya makan sendiri. Nah kan susah. Berarti ada pengaruh cacing juga di dalam nasi. Selera makannya belum kalau tuh usah bersih dulu, dia stres nanti kalau kita paksa-paksa bersih tubuh dia. Ya sayang, sedikit sayang. Nah kan ini masih ada ini virusnya, masih ada di tubuh, tapi pelan-pelan aja mengeluarkannya. Sudah. Itu matanya sampai merah. Ambil air minum. Nanti mama ambil, tunggulah. Ambil air minum. Udah diamlah. Kita lihat kondisi kita ya sambil kita ngantar air dan suplai telur kampung untuk dia siang ini. Oke, kita jalan tempat telur kantang ya. Teluran karena tadi kering ini, nggak basah, lembab aja. Tujuh untuk cacing. Udah nyaman itu. Sana dia lihat, ya, coba. Halo Tetem. Tuh orangnya. Tuh, Di zoom tuh matanya. nah, dia di situ, dia merasa senang di situ. Kita jangan ganggu dia, cuma kita kontrol terus dan antar suplai air Lihat sini. dan telur. Pegang dulu. Taruh sini dulu. Menjinakkan cacingnya. Itu taruh sini dulu. Nah iya, ini ya, telur pelan-pelan tumpah nanti. Di sini. It's, ya, Pegang aja yang ini. iya. Ini air kita kasih di dalam mangkok. Nah, ini kita kasih sedikit ya karena dia tidak bisa makan sendiri. Itu cepat. Ya, sebentar mama masuk. Itu sayang. Mamam dulu ya, kita kasih mamam paponya ya sayang ya, paponya supaya nggak sakit tetemnya. Tetemnya harus berdamai dengan paponya. Aduh tumpah. Nah kasih dia. Panas masih Ini mulut. susah mami dia. Makan dia. Cukup aja dua speed, jangan dipaksa. Tumpah. Ayo sayang, supaya cepat sembuh ya.
Sebentar sayang, ayolah. Biar Titan cepat sembuh. Kita kasih mama paponya ya. Cukup. Cukup. Nah, kita tinggalkan Air. Ya, taruh dekat dia. Nah, dia minum sendiri, yuk kita tinggalkan. Dia kayaknya nggak mau kalau kita lihat dia lagi minum. Biar aja. Nah, jangan ganggu. Jadi Biar aja dari situ. kita awasi, nanti kita liatin lagi di sorenya. Lihat ya. Nanti dia pakai minum air itu. Dia ngendus-ngendus tuh, berarti penciumannya mulai agak turun. Ngendus-ngendus tuh. Ya udah, kita ke sana dulu. Dia mencium bau apa tadi? Bau Apa tadi? tumpahan telur. Coba kita tes, kita taruh ya. Ini taruh ini di sini. Kalau dia ditumpahinya karena habis berarti dimakan. Kita taruh aja di sini. Nah, siapa tahu dia mau makan. Ya, kita tinggalkan. Nanti dia merasa terganggu. Biar aja di situ. Tuh dia. Jadi siang kita kontrol, kita kasih air, kita beri dia telur. 2 spit aja cukup, jangan terlalu dipaksakan. Nanti dia muntah. Saya mau muntah. Jadi biar aja telur itu bereaksi nanti untuk memberi makan cacing parponya. Dia tenang di dalam, cacing parponya tidak menyerang ke usus. Itu tujuannya. Artinya gini, telur itu berfungsi sebenarnya dia untuk memberi makan. Telur ini berfungsi untuk berdamai, memberi makan memberi makan cacingnya supaya cacingnya tenang dan tidak menyerang ke usus. Selama 2 minggu saya berperang, saya berperang dengan mempersenjatai bocil-bocil saya dengan antibiotik, obat herbal dan sebagainya. Nah, obat herbal seperti pepaya, kunyit dan sebagainya tidak membuahkan hasil. Malah virus itu semakin mengganas. Memang bocil-bocil saya bertahan seminggu. Ada yang 4 hari, 5 hari, seminggu, bahkan ada yang lebih dari seminggu. Dan lama-lama kondisi mereka semakin memburuk. Mulai dari jili, lehe, muti, embun, semua berguguran satu-satu. Selama 15 hari saya mempertahankan perjalanan nyawa mereka dengan berperang. Sampai akhirnya pada suatu hari, di hari ke-15 itu ya, masuk ke hari 16, saya bermimpi ketemu ayah saya yang dalam mimpi itu saya melihat ayah saya memberi makan 2 ekor anjing kami dulu waktu saya masih kecil yang bernama Badak dan Banteng, masing-masing 1 telur ke dalam mulut langsung di. Lalu kemudian ayah saya memasukkan mereka ke dalam kolong rumah karena rumah kami itu kan rumah kayu ya, yang tiangnya tinggi, jadi dimasukkan ke situ. Jadi di dalam tuh kayaknya dingin, dingin sekali, enak kayaknya untuk tempat tidur anjing. Lalu ayah saya berkata, jangan berperang, berdamailah. Nah, kemudian saya terbangun. Dari situ saya masih ragu-ragu juga, masih mikir, belum memahami apa maksud dari mimpi saya itu. Lalu kebetulan saya punya tetangga juga ada ngomong bahwa pernah ada orang keracunan. Orang keracunan lalu dikasih telur sembuh katanya. Nah, itu hati saya mulai tergerak, terpikir, jangan-jangan mimpi ayah saya ini obat atau itu berak untuk mengatasi
mengatasi nanti dulu. Untuk mengatasi parpo ini adalah telur. Ya, saya coba. Dan ternyata apa yang saya lakukan membuahkan hasil. Jadi saya bisa menyelamatkan 4 ekor, 4 orang anak saya, kecil-kecil saya yang lucu-lucu ini. Perlahan-lahan mereka membaik. Itulah di sederhana dengan damai. Itu dia Ya, berak. itu babnya. Nanti saya bersihkan. Nah, itu contoh babnya. Itu telur itu. Nah, ketika dia makan telur, dia bab, ya. Di babnya ini bakteri itu ikut terbuang. Yang asalnya mereka berak darah, pelan-pelan menjadi coklat. Jadi artinya tidak menyiksa binatang. Tidak perutnya tidak terancam dari gigitan, karena bakteri itu fokus ke virus parvo itu fokusnya ke telur, jadi tidak menyerang usus mereka. Nah, ketika mereka bab, bakteri itu ikut keluar karena telur komposisinya kan licin, karakteristik telur kan licin, jadi mereka tergerus mengikuti bab dengan pelumasnya ini tadi, yaitu peluncur lah kalau kita bilang. Peluncurnya itu adalah medianya adalah telur. Ini bab si tutung bab tengah hari habis makan telur tadi, ya, beberapa menit habis makan telur, mungkin sekitar 10 menit ya tadi langsung keluar. Nah, itu artinya perlahan kita membersihkannya, mengeluarkan virus itu, bukan dengan berperang, bukan dengan memberi antibiotik ataupun obat-obat yang rasa pahit, rasa panas, tetapi kita memberi telur yang gurih, memberi makan virus itu dengan telur yang gurih, dengan jalan damai. Ini jalan damainya telur, kita memberi makan dia, senang hatinya, senang hati virus itu karena kita memberi makan dia. Dia tidak mengganggu, bocil kita, dia tidak mengganggu anak anjing kita. Dia makan telur itu karena kita kasih makan dia. Jadi berdamailah. Jangan mengajak berperang dengan antibiotik, yang obat-obat herbal yang rasa pahit, panas dan sebagainya. Tapi berikanlah virus itu rasa yang gurih, yaitu telur. Oke? Nanti sore juga kita akan kasih lagi seperti ini juga prosesnya. Telur saya bundar.